kembali lagi dengan saya Angela Eka Prihatini. Apa kabar semuanya? Semoga bisa dilewati. Seperti biasa, kita cerita mengenai asam lambung dan gangguan kecemasan. Sebelum lanjut, teman-teman boleh dukung saya. Bagi yang belum, tekan tombol subscribe, aktifkan tanda lonceng, jangan lupa like dan komennya juga. Teman-teman, kali ini cerita kita sambungan dari cerita kita yang sebelumnya ya teman-teman. Teman-teman boleh cek video saya yang sebelumnya. Sesuai janji saya akan melanjutkan cerita saya mengenai pengalaman saya mengalami asam lambung ya teman-teman. Oke, kemudian kemarin itu kan saya sampai di cerita saya yang saya mengalami kecemasan ya teman-teman. Hari-hari yang saya lalui gitu ya, setiap hari saya mengalami kecemasan gitu ya teman-teman. Perjuangan-perjuangan saya gitu ya teman-teman. Dari situ saya teman-teman mulai mencari tahu gitu ya, mencari tahu apa sih yang saya alami gitu ya. Saya mulai penasaran teman-teman. Saya cari tahu di Google gitu ya teman-teman. Saya cari tahu juga di YouTube gitu ya. Saya cari berita-berita tentang keluhan-keluhan yang saya rasakan teman-teman. Karena banyak sekali ya, sangat banyak sekali keluhannya. Setiap hari ada keluhan baru. Kadang merasakan keluhan yang sama gitu. Saya mual muntah, benar-benar memburuk gitu ya teman-teman keadaan saya pada saat itu. Bahkan waktu itu ya teman-teman, di akhir 2019 waktu itu saya pernah pulang ke kampung ya. Pulang ke kampung saya ya untuk merayakan hari raya Natal dan tahun baru waktu itu ya teman-teman. Tapi itu saya pulang kampungnya tidak lama ya, karena saya tidak dapat libur panjang gitu ya, cuma beberapa hari gitu. Saya pulang di perjalanan teman-teman, waktu saya mau pulang ke kampung kan saya naik bis ya, naik kendaraan umum. Lumayan jauh teman-teman perjalanan pulang ke kampung gitu ya. Saya itu cemas teman-teman. Dari jauh hari waktu merencanakan akan pulang ke kampung itu, saya sudah mulai merasa pusing gitu ya teman-teman. Apalagi saya kalau naik bis kan memang selalu muntah gitu ya teman-teman. Jarang sekali tidak muntah ya. Apalagi itu kan memang saya sedang mengalami sakit gitu ya, sakit lambung memang yang selalu mual muntah gitu. Jadi waktu kami merencanakan untuk pulang kampung itu, saya sudah pusing duluan teman-teman. Pusing apa? Pusing bagaimana nanti ya di jalan gitu. Bagaimana kalau misalnya saya nanti pingsan ya naik bisnya gitu. Pokoknya banyak sekali pertanyaan saya. Banyak pemikiran-pemikiran negatif gitu ya teman-teman. Tapi tetap berhasil teman-teman, saya tetap pulang gitu ya. Tapi waktu itu ya saya pernah baca juga gitu ya, pernah baca artikel, pernah dengar juga di YouTube gitu, bahwa kalau orang yang asam lambung, apalagi GERD dan anxiety itu nggak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Saya itu tersugesti teman-teman, saya tersugesti ya untuk tidak memakan ini, makan itu gitu ya. Itu alasan kenapa saya tidak pernah kasih tahu ke teman-teman apa makanan yang tidak boleh dimakan gitu ya. Seringkali saya bicara seperti ini ya, supaya teman-teman itu tidak tersugesti. Kalau kalian mau makan apapun itu, kalian rasa dulu, makan sedikit. Kalau ada efeknya, rasanya itu tidak nyaman gitu, tidak enak ya di lambung, besoknya jangan dilanjutkan lagi. Seperti itu aja teman-teman. Yang pasti ya jangan makan yang pedas gitu, itu memang sangat mengundang gitu ya, memancing munculnya asam lambung gitu. Orang yang sakit mah biasa juga bisa kambuh gitu ya mahnya. Apalagi kita yang sudah mengalami anxiety gitu ya teman-teman, GERD. Jangan makan yang terlalu pedas, yang makan yang terlalu asam, itu sudah pasti itu memang pantangan teman-teman. Tapi kalau kita rasa sedikit, coba teman-teman rasa gitu, kalau memang tidak cocok ya jangan dimakan, ataupun kalau memang lagi parah ya jangan dicoba-coba gitu ya teman-teman. Kita harus tahu gitu, menempatkan diri kapan kita harus makannya, kapan tidak gitu ya. Oke, lanjut ceritanya. Kemudian saya pulang kampung gitu ya teman-teman. Pada saat di kampung, mama saya, kalau saya manggil orang tua saya kan mama, bapak gitu ya teman-teman. Mama saya merasa agak aneh gitu teman-teman dengan kebiasaan saya yang dulunya saya
mau makan ini, mau makan makanan ini. Tapi saya waktu itu tidak mau teman-teman. Banyak yang saya tidak mau makan. Saya masak sayur ataupun lauk pauknya, saya rebus-rebus gitu ya, tanpa bumbu. Karena saya sudah tersugesti dengan apa yang sudah saya baca, ada apa yang sudah saya dengar gitu ya. Karena saya kebanyakan mendengar, kebanyakan membaca, dan saya tidak menyaring gitu teman-teman, tidak menyaring apa yang informasi yang saya dapatkan gitu. Jadi saya langsung saya terima aja gitu. Jadi saya itu tersugesti. Jadi saya tidak mau makan ini, tidak mau makan itu, kue hari raya gitu kan. Saya tidak makan, saya takut gitu ya teman-teman, takut nanti langsung kenapa-napa gitu ya. Pokoknya susah sekali teman-teman, sangat susah sekali. Sampai akhirnya kami pulang lagi ke Singkawang gitu ya, karena tempat saya tinggal kan berbeda dengan kampung halaman saya, beda kabupaten gitu ya teman-teman. Kemudian saya kembali lagi ke kota tempat saya tinggal. Saya sangat cemas waktu saya naik bis gitu ya teman-teman. Malam harinya sebelum pulang kembali lagi ke rumah, saya sudah cemas lagi teman-teman, sudah pusing gitu ya. Sementara saya harus makan setiap 3 jam sekali, saya harus makan gitu ya. Tetapi pusing juga gitu, mau makan lauk apa gitu teman-teman, mau makan sayur apa gitu ya. Sementara kalau kita beli makanan itu kan beli makanan di warung makan gitu ya teman-teman, itu kan pasti banyak bumbu gitu ya, pedas, asam, biasanya seperti itu ya masakan yang di warung gitu ya teman-teman. Jadi yang saya pilih waktu itu teman-teman, saya makan telur asin gitu ya teman-teman, nasi dengan telur asin. Tapi karena memang saya sudah muntah gitu ya, mual muntah, pusing gitu ya teman-teman, selera makan itu tidak ada. Maunya makannya itu makanannya itu sayurnya yang enak gitu teman-teman, yang ada bumbu, dagingnya yang ada bumbu. Jadi apa yang saya makan itu sangat tidak nyaman rasanya gitu teman-teman. Sebenarnya enak ya makan pakai nasi panas, pakai telur asin gitu. Tapi pada saat itu karena memang sedang tidak baik ya, kondisi memang tidak baik, sedang mengalami hal yang sangat buruk gitu ya teman-teman. Pusing, muntah gitu ya. Kemudian susah teman-teman, saya sangat susah sekali. Tapi saya berusaha makan, saya makan terus, sebentar lagi nanti 2 jam atau 3 jam saya makan. Makannya itu sambil di dalam bis teman-teman, beli makanan, kemudian saya makan sikit-sikit gitu kan. Itu makin gak enak ya kalau nasinya kan sudah kita makan, nanti kita makan lagi gitu ya, meskipun tidak basi gitu ya, tapi rasanya kan udah seperti rasanya udah dingin gitu ya teman-teman. Tapi saya takut mau makan pakai sayur-sayuran yang ada bumbu, lauk yang ada bumbu gitu ya. Kemudian sampai di rumah gitu ya, tempat saya tinggal gitu ya, saya rasanya tuh plong gitu teman-teman, bisa sampai lagi di rumah gitu, bisa beristirahat gitu ya teman-teman. Kemudian untuk di hari-hari lainnya lagi, saya selalu berusaha belajar bagaimana sih saya bisa sembuh gitu teman-teman. Itu mulai di awal tahun 2020 ya, saya mulai bertekad teman-teman. Saya dalam hati saya nekat, saya mau sembuh tanpa melakukan pengobatan yang khusus gitu ya teman-teman, tanpa saya harus bergantung dengan obat. Saya mau sembuh gitu, karena setelah saya pelajari gitu ya, ternyata anxiety dengan GERD itu kan seperti lingkaran ya gitu ya teman-teman. Kalau GERD-nya masih ada, anxiety-nya masih ada. Berarti kalau anxiety-nya sudah sembuh, GERD-nya pasti sembuh juga gitu. Jadi yang saya rasakan waktu itu ada perubahan-perubahan gitu ya. Saya mulai mengatur pola makan, pola hidup, pola pikir, meskipun tidak terlalu teratur gitu ya. Tetapi saya berusaha menerapkan itu teman-teman. Jadi apapun yang saya makan, saya berusaha untuk tidak memikirkan bahwa makanan ini akan
mengganggu asam lambung gitu. Saya berusaha menanamkan itu dalam pikiran saya. Kalau memang saya rasa tidak nyaman, nanti saya tidak usah makannya saja. Karena suami bilang seperti itu ya, apapun yang dimakan ya jangan dipikirkan, semoga makanan yang kita makan itu jadi kesehatan gitu. Sebenarnya saya tahu teman-teman, cuman karena sudah ada anxiety gitu ya, jadi susah untuk menerima masukan gitu ya teman-teman, masukan dari orang lain gitu ya. Jadi saya mulai belajar sendiri teman-teman. Saya belajar menyemangati, memotivasi diri sendiri gitu ya, bagaimana supaya bisa sembuh, saya bisa pulih kembali gitu ya teman-teman. Karena banyak orang yang sudah sembuh, kenapa kita tidak bisa gitu ya? Pasti kita bisa juga teman-teman. Kemudian saya mulai melakukan cara-cara gitu teman-teman supaya saya bisa sembuh. Cara-cara apa yang saya lakukan nanti akan saya lanjutkan di next video teman-teman, di part 3 ya berarti ya teman-teman. Sekian dulu untuk cerita kita kali ini. Kita lanjutkan lagi di part 3. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Terima kasih kalian selalu mendukung saya. Saya semangat untuk bercerita tentang pengalaman saya kepada teman-teman gitu ya. Terima kasih banyak ya teman-teman.